Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dan kita masih membahas seputar akhlak, dan pagi ini kita akan membahas hadis ke-29. Baik, kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anuku yawmal qiyamah, yakni ar-rasasa, akhrajahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencuri dengar pembicaraan satu kaum padahal mereka tidak suka untuk didengarkan, niscaya kedua telinganya akan dituangkan timah pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah hadis ancaman kepada orang yang suka nguping pembicaraan orang atau suka tajasus, mencari-cari berita dari orang. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pertama, haramnya mendengarkan ucapan orang lain yang kalau seandainya dia tahu, dia tidak suka pembicaraannya didengar orang. Jadi kalau seandainya kita nguping ucapan tetangga dan tetangga itu tahu kalau seandainya pembicaraannya di kuping orang, maka dalam Islam hukumnya haram. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya bahwa orang yang kita dengar atau kita kuping pembicaraannya itu tidak suka dengan kita? Maka ada dua cara mengetahuinya. Pertama, dengan langsung ucapan dia ngomong, saya tidak suka kalian menguping ucapan saya. Atau mungkin dari tanda-tanda yang kita bisa lihat dari raut wajahnya. Mungkin dia tidak ramah dengan kita, yang biasa senyum hilang senyumnya, dan begitu seterusnya, menunjukkan dia tidak suka. Tetapi kalau seandainya tetangga yang kita kuping pembicaraannya dia tidak marah, maksudnya tidak benci, bahkan boleh juga mungkin dia suka atau senang, maka ini tidak termasuk hukumnya di sini. Kemudian juga di sini al-jaza min jinsil amal.
bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sebagaimana kita tidak mensyukuri nikmat dengar karena kita mendengar ucapan-ucapan yang tidak layak kita dengar, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan tuangkan pada hari kiamat timah panas pada kedua telinganya. Dan hadis ini juga ada hukum yang mengharamkan seseorang itu mencari-cari berita dari orang lain dengan tujuan mencari-cari aibnya, mencari-cari kekurangannya. Maka haram, ini bagian daripada tajassus. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kembangkan sedikit. Kita tahu bahwa di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, salah satunya adalah nikmat dengar. Mendengar ini adalah sebuah nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang sampai kepada kalian itu semua datang dari Allah. Kenapa nikmat dengar ini begitu besar dalam Islam nilainya? Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita itu ketika kita berada di perut ibu-ibu kita dan belum lahir, masih menjadi janin, itu nikmat yang pertama yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat mendengar. Dan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, tepat dalam surah An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kalian dulu tidak mengetahui sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian mendengar, melihat, dan juga hati yang bisa berfikir agar kalian bersyukur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mendengar sebelum melihat. Jadi janin yang di perut itu pertama kali bisa mendengar, tapi dia tidak bisa melihat. Makanya hati-hati ibu yang hamil, yang usianya sudah 4 bulan ke atas, artinya janin itu sudah hidup, maka dia bisa mendengar. Makanya ada sebagian para ulama yang membidangi Al-Quran mengatakan, kalau anak-anak kita ini ingin menjadi para penghafal Quran, maka latihlah semenjak dia berada dalam perut ibunya. Dengan cara apa? Ibunya rajin baca Quran. Jadi kalau ibunya rajin membaca Quran selama kehamilannya, selalu menghatamkan Quran diulang-ulang selama usia kehamilannya di atas 4 bulan, berarti kan sisanya 5 bulan tuh. Jadi selama 5 bulan itu ibu ini terus menghatamkan Al-Quran. Selesai hatam diulangi lagi, selesai hatam diulangi lagi. Maka sesungguhnya anak itu merekam, sehingga ketika si janin lahir, maka dia sudah ada gambaran tentang Al-Quran, sehingga dia akan mudah ketika menginjak besar untuk menghafalkan Quran.
Karena si janin yang di perut ibu itu sudah bisa mendengar itu. Makanya hati-hati ibu ya. Yang hamil jangan suka gibah. Nanti brojol anaknya jadi ratu gibah. Karena tengok orang tuanya suka gibah, yang ikut anaknya. Apalagi orang tuanya suka ngibing, suka joget, ya anaknya jadi artis lah. Jadi nikmat dengar itu adalah nikmat yang pertama kali Allah anugerahkan kepada kita. Dan itu nikmat yang sangat besar, karena dengan mendengar itulah kita bisa mengenal kebaikan-kebaikan, kita bisa diberikan hidayah menuju jalan kebaikan dan pintu-pintu kebaikan. Kalau seandainya Ibu Tuli datang kemari, apa gunanya Bu? Ibu duduk aja. Apa yang saya ucapkan Ibu tak dengar. Kan gak ada manfaatnya jadinya. Tapi kalau Ibu bisa dengar, kan bisa. Petuah-petuah, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, ustad-ustad, kiai-kiai, para penjuru dakwah dan begitu seterusnya. Dengan mendengarkan itu semua, kita dapat kebaikan. Lah wasilahnya dari dengarkan. Dari dengar itulah kita akhirnya bisa mengetahui, oh ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini yang ikhlas, ini yang tidak, dan begitu seterusnya. Jadi dengan mendengar kita mendapatkan banyak hidayah dan banyak kebaikan. Dan dengan pendengaran ini kita bisa mendengar kalam-kalam Allah yang dibacakan orang. Kita bisa mendengar Al-Quran yang sedang dilantunkan orang. Makanya Nabi SAW terkadang dia memanggil sahabat sengaja supaya membacakan Quran dan Rasul mendengarkannya. Seperti satu hari Rasul pernah memanggil Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan, bacakan untukku Al-Quran. Kata Abdullah ibn Mas'ud, Rasul, bukankah Quran turun kepadamu? Ngapain aku baca untukmu? Maka Rasul mengatakan, sudah baca saja. Maka Abdullah ibn Mas'ud pun membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat yang membuat Nabi SAW menangis. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi Nabi SAW mendengar bacaan Quran. Jadi dengan nikmat dengar itu bisa kita mendengar kalam-kalam Allah, bahkan kalam Rasul. Hadis-hadis Nabi SAW yang dibacakan para asatid kita, kita bisa mendengar. Dan itu sebuah nikmat, telinga kita bisa mendengar kalam Allah dan juga kalam Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena begitu besarnya nikmat dengar, dengan mendengar kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat dan juga petuah-petuah. Makanya sudah selayaknya kita ini mensyukuri dua telinga yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena kedua telinga ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika memberikan catatan kepada kalimat naim dalam surah At-Takatsur ayat 8 itu, yang dimaksud an-naim yang akan ditanya di hadapan Allah adalah sihatul abdani wal absari wal asma'. Di mana kesehatan badan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua akan ditanya di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
Karena mendengar ini bagian daripada nikmat, dan nikmat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan bertanya pada hari kiamat tentang pendengaran kita. Untuk apa telingamu mendengar? Itu akan ditanyakan kepada kita. Untuk apa telingamu ketika mendengar? Karena kita tahu bahwa kedua telinga kita ini apabila mendengar sesuatu kan Bu, itu terbagi menjadi tiga. Ada hal-hal yang didengar itu dicintai Allah. Seperti umpamanya ibu mendengar zikir, mendengar ilmu seperti ini, mendengar kalam Allah Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi dibacakan. Lah ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mendengar azan, mendengar qomat, mendengar takbir, mendengar imam baca Quran ketika sholat, macam-macam lah. Jadi apa yang kita dengar itu terkadang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tapi ada perkara-perkara yang kita dengar itu justru dibenci Allah. Kenapa? Karena yang kita dengar itu hal-hal yang diharamkan. Seperti umpamanya ibu mendengar orang yang sedang menggibah. Ibu di samping orang yang sedang menggibah. Gibah ini haram, enggak perlu didengar, tapi ibu dengar. Anehnya ibu pula yang kemudian sangat senang mendengarnya, mengikutinya, mengikuti alur gibahnya. Lah ini kan sesuatu yang didengar itu hukumnya tidak dicintai Allah, bahkan dibenci Allah, bahkan haram hukumnya. Mendengar orang yang sedang bertengkar, mencaci, memaki, atau sampai kepada mendengar orang yang sedang istihza, mengolok-olok Allah, Rasul dan juga ayat-ayatnya, atau mendengar musik-musik yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ada yang sifatnya mendengar itu tidak baik. Walaupun ada yang ketiga, ada yang sifat mendengar itu adalah mubah hukumnya. Boleh-boleh saja kalau perkara itu dibolehkan menurut syariat Islam. Maka dari sini kita tahu bahwa kewajiban bagi kita itu, hendaklah kita ini menggunakan pendengaran kita untuk mendengar, kalau bisa sesuatu yang Allah suka, atau minimalnya perkara-perkara mubah lah. Jangan sampai kemudian telinga kita didengarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengajarkan kepada kita sebuah doa agar jangan sampai ketika telinga kita mendengar didengarkan kepada sesuatu yang buruk. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Syakal ibn Humaid radhiyallahu an, ketika dia mengatakan, Rasul ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, katakan Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku. Wa min syarri lisani, keburukan dari lisanku. Wa min syarri qalbi, keburukan dari hatiku, dan begitu seterusnya. Nah, ketika Nabi SAW mengajarkan doa agar kita berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang kita dengar, karena tidak semua yang kita dengar itu baik, ada juga yang kita dengar itu tidak baik. Lah kita berlindung yang tidak baik itu. Karena bagaimanapun kalau kita tidak menggunakan pendengaran ini kepada yang Allah suka dan Allah redha, bahkan kemudian menggunakan pendengaran ini justru kepada hal-hal yang membuat Allah marah dan murka, ini sama saja
masuk pada hadis yang sedang kita bahas. Kata Nabi SAW, man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-unuku yaumal qiyamah, yakni rasas. Barang siapa mencuri dengar pembicaraan satu kaum padahal mereka tidak suka, niscaya kedua telinga akan dituangkan pada kedua telinganya timah yang sangat panas pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah kita berfikir ketika Allah berikan nikmat mendengar kepada kita ini, gunakanlah nikmat itu dengan cara mensyukurinya. Mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan berupa nikmat dengar ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara mensyukurinya? Pertama, kita bahagia dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat ini kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka tuli dan tidak bisa mendengar, mereka ingin mendengar seperti kita. Maka berbahagialah, tanamkan dalam hati. Yang kedua, puji zat yang telah memberikan nikmat dengar kepada kita. Siapa? Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita katakan alhamdulillah, saya masih bisa mendengar tetangga tuli itu. Jangan lagi bicara, dengar aja tidak tahu. Bahkan mungkin tidak pernah mendengar selamanya. Kemudian yang ketiga, gunakan nikmat itu sebagaimana yang Allah kehendaki, zat yang memberikan nikmat kepada kita. Artinya gunakan kedua telinga itu untuk mendengar hal-hal yang positif, hal-hal yang Allah suka dan redha, seperti mendengar zikir, mendengar Al-Quran, mendengar ceramah, mendengar orang yang berdakwah, dan begitu seterusnya, supaya betul-betul kita ini bisa mensyukuri nikmat yang disebut dengan as-sama ini, nikmat mendengar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya ada sebagian kita ini yang tidak pandai menjaga nikmat dengar, sehingga kemudian telinga kita yang harusnya mendapatkan pahala justru mendapatkan dosa. Telinga yang harusnya kita olah menjadi pahala yang besar justru malah membawa dosa yang banyak. Seperti apa contohnya? Contohnya al-istima' ilal istihza bil Islam. Mendengar orang yang sedang istihza, mengolok-olok Islam, mengolok-olok hukum-hukum dalam Islam, seperti mengharamkan yang Allah halalkan dan sebaliknya, dan begitu seterusnya. Atau contoh yang lain, mendengar perkara-perkara syubhat, perkara-perkara syubhat yang sangat bahaya dari musuh-musuh Islam. Atau contoh yang lainnya, mendengar perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, seperti mendengar musik dengan berbagai macam syahwat di dalamnya. Atau lebih daripada itu, mendengar orang yang sedang ghibah, mendengar orang yang sedang berdusta, mendengar orang yang sedang namimah. Ini kan dosa besar, Bu. Atau mendengar orang yang sedang menyebarkan hoax, ataupun mendengar ucapan-ucapan dari para penyanyi, para selebritis yang sedang melawak, yang kadang-kadang isi lawakannya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kata-kata kotor, menyindir saudaranya, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah tidak pandai menggunakan nikmat dengar ini kepada yang semestinya dia gunakan. Atau seperti yang saya contohkan tadi, mencari-cari berita orang, mencari-cari berita. Tahu nggak si Anu gitu, gimana kabarnya sekarang? Bukan untuk positif, tapi untuk hal yang negatif.
Itu namanya tajasus. Maka itu semua bagian hal yang dilarang, yang dia itu tidak pandai untuk mensyukuri nikmat dengar ini. Maka nikmat dengar sekali lagi bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hadis ini Nabi SAW dengan tegas, man tasamma haditsa qaumin, barang siapa yang sengaja mendengar perbincangan ucapan satu kaum. Umpamanya ada tetangga sedang kumpul 3 orang, kita belum gabung, kemudian kita curiga, jangan-jangan dia ngomongin aku tuh, didekati, kemudian di kuping. Lah, sengaja menguping pembicaraan orang yang kalau seandainya tetangga kita tidak suka tuh, ini hal-hal yang tidak boleh. Karena kita memang dilarang seperti itu. Mencari-cari aib orang itu tidak boleh. Itu sama dengan mencari-cari aib orang. Makanya hati-hati yang berprofesi sebagai wartawan. Jangan asal dengar kemudian dicatat, disebar. Hati-hati. Orang-orang yang berprofesi mencari informasi, harus jelas informasinya. Jangan perkara yang belum jelas kemudian disebar. Itu sama menyebarkan hoax. Atau ibu sedang kumpul bertiga, kemudian ada mungkin ibu orang Jawa, yang teman ibu itu dua-duanya Padang. Kemudian yang 2 orang Padang ini sedang ngomong bahasa Padang. Ibu orang Jawa tak paham, nggak usah didengar bu, nggak usah didengar. Ini malah didengerin aja ngomong apa itu. Ya, nggak perlu, karena kita tidak boleh kemudian mendengarkan, menguping pembicaraan orang. Biarkan dia ngomong dengan bahasa dia. Kalau memang ibu nggak paham, nggak usah. Biarkan dia ngomong bahasa dia. Soal dia ngomong apa terserah dia, karena kita tidak boleh nguping masalahnya. Atau ibu sedang duduk-duduk di rumah, tiba-tiba tetangga ribut dengan suaminya sampai pecah sana sini, sapu terbang sana sini, umpamanya kan. Malah ibu pula telinganya ditempelkan di tembok. Ngapain ini? Ada apa ini? Ini seru nih katanya. Nggak boleh seperti itu. Atau umpamanya memang mencari-cari berita kepada orang. Semalam kok ribut sebelah, ada apa ya? Akhirnya oh itu si Anu, akhirnya kita dengerin. Lah inilah yang dilarang. Kalau seandainya orang yang didengarkan ucapannya terdengar oleh kita dan dia tidak suka, walaupun sebenarnya ucapannya itu bukan ucapan haram, yang jelas dia tidak suka kalau didengarkan gitu saja, maka yang mendengarkan itu diancam dalam hadis ini, subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah. Maka kedua telinganya, kata Nabi SAW, akan dibanjurkan timah panas. Naudzubillah. Dan sebuah dosa yang ada ancaman di akhirat, berarti dosa ini bukan dosa biasa, tapi dosa besar. Ingat ya, dosa besar. Makanya sebaiknya bu, kalau sudah ada tongkrongan kemudian mulai gibah, ibu pergi. Ibu diundang arisan, datanglah. Kemudian orang arisan ini mulai membicarakan orang bu, ibu langsung pergi. Gak usah dengar. Karena kalau sampai dengar bisa masuk kepada hadis Nabi SAW ini. Sayang kedua telinga yang harusnya mendapatkan pahala justru mendapatkan dosa, naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-29. Kemudian hadis yang ke-30. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Anasin radhiyallahu an. Dari Anas radhiyallahu an. Qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lalai terhadap aib orang lain. Jadi beruntunglah orang-orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri dan dia tidak sibuk memikirkan aib orang. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang merasa aman dengan lisannya dan belum masuk iman pada hatinya, la taghtabul muslimin, jangan kalian menggibahi kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, tetapi jangan juga mencari aurat-aurat aib-aib mereka. Fa innahu man ittaba auratihim tatabba Allahu auratahu. Karena siapapun yang mencari aib seorang muslim, maka Allah akan membongkar aibnya. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahuhu fi baitihi. Dan siapa yang suka membongkar-bongkar aib orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih manusia yang sempurna 100%? Saya, ibu, siapapun. Tidak ada manusia yang 100% sempurna kebaikannya atau sempurna keburukannya. Manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Masing-masing orang itu punya aib, masing-masing orang itu punya kekurangan. Sehingga karena masing-masing kita punya aib dan kekurangan, ngapain sibuk dengan aib orang padahal aib kita ini juga banyak. Tetapi itulah tabiat manusia, kadang-kadang dia enggak berpikir dia ada aibnya, sibuk mengorek-ngorek aib orang. Itu masalahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis ini hadis yang sangat bagus sekali. Jangan sibuk dengan aib orang, tapi sibuklah dengan aib sendiri. Karena bagaimanapun, kama tadinu tudan, ada istilah bahasa itu, sebagaimana engkau memperlakukan orang demikian, maka engkau akan diperlakukan seperti itu. Jadi kalau seandainya seseorang kemudian mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan kirim orang yang akan mencari-cari aib kita. Itu sudah hukum karma seperti itu. Lah di antaranya seperti orang yang mencela seorang muslim karena dosa yang dilakukannya. Padahal kita pun memiliki dosa, tapi kita kemudian mencela dosa orang, padahal kita punya dosa. Kita merasa lebih suci dari dia. Nah ini juga masuk pada hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan cara membongkar aib saudaranya karena sebuah permasalahan. Kan umumnya seperti itu, Bu ya. Kalau ibu ada masalah dengan orang, kemudian ibu tidak suka dengan orang sampai dendam, itu biasanya untuk memuaskan hatinya itu membongkar aibnya. Bahkan aib yang lama-lama pun dibongkar dia, bahkan dikorek-korek lagi. Dan itu senang kalau ketahuan orang itu. Nah ini bukan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim itu adalah menyibukkan dengan aibnya sendiri, jangan menyibukkan aib orang lain. Jangan sampai kemudian
semut di ujung sungai kelihatan, gajah di pelupuk mata pula tak tahu. Bahwa manusia punya aib, iya. Saya punya aib, iya. Ibu punya aib, iya. Siapapun punya aib, iya. Tetapi yang penting yang harus kita syukuri adalah Allah masih menutup aib kita. Coba bayangkan Bu, kalau seandainya satu aib kita ini terbongkar dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa malunya kita. Tetapi di antara nama Allah itu As-Sittir. Allah itu zat menutup aib. Sehingga dengan tertutupnya aib kita ini, kita masih dihormati orang, masih dihargai orang, masih dimuliakan orang. Orang masih ngomong santun dengan kita, orang masih menata bahasa dengan kita, karena kita masih dianggap orang baik di matanya. Tapi kalau seandainya Allah bongkar aib setiap kita, boleh jadi Bu, ibu tidak mungkin ngaji kepada saya pun tidak mungkin berikan ceramah kepada ibu, kalau masing-masing diketahui aibnya dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal saat dia ke pasar, yang namanya imam dunia, imam besar, otomatis kan murid-muridnya banyak Bu. Jadi ketika dia membawa hasil belian dari pasar itu, semua muridnya datang menawarkan diri untuk membawakan barang-barang Imam Ahmad dan mengatakan, ya Imam, biar barang-barangmu kami yang bawa, engkau tinggal jalan kaki sendiri saja, gak usah bawa apapun, karena ingin memuliakan seorang ulama. Tapi Imam Ahmad mengatakan, jangan, ini barang-barang saya yang beli. Kalau seandainya kalian tahu tentang aibku, tentu kalian akan meletakkan tanah di atas kepalaku. Tinggalkan. Itu sekelas Imam Ahmad. Dia mengatakan, kalau tahu kalian aibku, niscaya kalian tidak mungkin membantuku, bahkan akan meletakkan pasir di atas kepalaku. Maka bersyukurlah kalau aib kita belum dibongkar oleh Allah, tapi jangan memancing Allah membongkar aib kita dengan membongkar kita kepada aib orang lain. Inilah di antara keterangan hadis 29 dan 30. Baik, sampai di sini Bu. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ya, terkait dengan prosesi pemakaman yang ada di negara Hong Kong sana, sebagaimana yang Ibu katakan, tidak ada pilihan lain kecuali dikremasi atau dibakar. Mau dengan cara apapun yang dikubur, tetap ujung-ujungnya dibakar juga. Ya, sebenarnya pembakaran, kremasi atau yang lainnya itu menyalahi hukum syariat Islam. Karena Islam ketika memuliakan orang yang sudah meninggal itu bukan cara bakar, tetapi dengan cara dikubur, dilahat. Berbeda dengan sebagian agama di luar Islam, terutama di daerah-daerah di India sana gitu ya. Itu kebanyakan orang kalau meninggal ya dibakar, seperti di Hong Kong dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana dengan orang yang hidup di sana? Seperti yang Ibu tanyakan, seorang yang TKW yang sudah tinggal di sana, sudah punya keluarga negaraan sana dan sudah tidak lagi pulang ke negeri kita, dihadapkan dengan undang-undang seperti itu. Kalau seandainya ada undang-undang yang lain yang bisa dari tiga, memang tidak ada lagi dari tiga perkara itu kecuali dibakar, tentu yang benar ya yang dikubur tadi. Dikubur dulu kan gitu ya, walaupun nanti setelah 10 tahun kemudian dibakar, walaupun sebenarnya menyalahi, tapi kan dia dikubur. Tapi kalau alasannya dia tidak sanggup membayar tanah kuburan, dan yang paling murah itu ya dikremasi ataupun dibakar, dan memang tidak ada cara lain, dan itu aturan pemerintah yang ketat, tidak bisa dibantah,
Maka mau tidak mau, itulah kenapa Islam itu juga melarang kita hidup di negeri kafir. Islam itu sangat melarang hidup di negeri kafir. Begini akhirnya, karena mati pun dihinakan jasadnya. Maka sebaiknya jangan sampai hidup di negeri kafir. Ya, ke negeri kafir itu karena sebuah hajat. Seperti tadi contohnya hanya untuk bekerja dan mencari ilmu atau yang lainnya gitu kan. Yang tidak didapat di negeri Islam umpamanya. Tapi kalau seandainya menetap di negeri kafir itu hanya sekedar mengejar dunia. Ingat Nabi SAW dahulu saat negeri Yaman itu di puncak ekonomi, banyak orang-orang Madinah itu ingin hijrah ke Yaman karena faktor ekonomi. Maka Nabi SAW beritahu bahwa meninggal di kota Madinah itu jauh lebih baik dibandingkan meninggal di kota Yaman. Padahal sama-sama Islam. Tapi bagaimanapun Madinah Al-Munawwarah jauh lebih baik di zaman Nabi SAW. Maka sebaiknya kita yang mungkin bekerja di luar negeri, jangan ada kepikiran tinggal di sana. Kalau negeri itu negeri Islam, negeri itu negeri yang bukan Islam, apalagi kemudian negeri itu peobian dengan Islam, apalagi memusuhi Islam, sehingga kita tidak bisa melakukan aturan-aturan Islam seperti ibadah, muamalah dan yang semacamnya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Maka jawabannya, kalau memang tidak ada cara lain kecuali dengan cara seperti itu, ya mau tidak mau kita harus menerima, kan begitu ya. Karena kan tidak ada penguburan, tapi kalau bisa memilih dan sanggup ada yang sifatnya dikuburkan, maka sebaiknya dikubur daripada langsung dibakar. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.